Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 terus meningkat, bahkan diperkirakan Februari dan Maret bisa menjadi puncak penyebaran. Kita akan membahasnya bersama Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang, Pak Heri. COVID-19, selamat siang. Salam sehat. Baik, laporannya ada kenaikan yang cukup signifikan dari wilayah Krukut dan juga RSDC, begitu. Ini hitungan mingguan, ini bahkan di wilayah Krukut naik 3 kali lipat kasus Omikron, begitu. Mengapa hal ini bisa terjadi, Pak Heri? Iya, karena wilayah Krukut ini adalah wilayah yang dengan pengawasan sangat optimal ya, maksimal dilakukan mikro lockdown di sana, sehingga pergerakan masyarakat sangat diawasi dan testing dilakukan secara intensif. Karena kita tahu daerah ini memang sedang menjadi epicenter dari penularan yang sebagian diantaranya sudah ditemukan adalah varian Omikron. Tadi dilaporkan ada 101 yang positif, 50 orang masih melakukan isolasi mandiri. Ini menunjukkan memang untuk varian ini gejalanya memang cukup ringan, dan sebenarnya masyarakat tetap bisa melakukan isolasi secara secara mandiri, tetapi harus disiplin. Tetapi ketika ada gejala, sebagian besar mereka sudah dialihkan ke Wisma Atlet ya, di Rumah Sakit Darurat COVID. Nah, ini kita ingin memastikan bahwa apa yang terjadi di sana itu tidak meluas. Dari 4 RT yang di lockdown menjadi 14 RT, itu merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh Satgas di DKI agar ini tidak menimbulkan klaster penularan yang lebih besar. Apalagi sekarang kita juga tahu bahwa 75% kasus Omikron yang terjadi di Indonesia itu penularannya terjadi di DKI Jakarta. Jadi seperti dikatakan oleh Menteri Kesehatan, Jakarta ini merupakan medan perang utama kita untuk menanggulangi COVID yang mengalami kenaikan sangat signifikan. Tadi dilaporkan di Rumah Sakit Darurat Atlet ada 2.611. Anda bisa setback ke belakang, ketika pertama kali kasus Omikron itu ditemukan, di Rumah Sakit Atlet itu hanya dihuni 146 pasien. Menjadi 2.600 kan menunjukkan betapa sekarang eskalasi peningkatan cukup besar, dan rasio keterisian di sana juga sudah di atas 40%. Ini yang harus kita jaga, dan kita masyarakat yang belum pergi ke sana karena tertular harus berhati-hati mencegahnya dengan menggunakan masker, protokol kesehatan yang sangat ketat tentu saja. Baik, mikro lockdown sudah dilakukan di wilayah Krukut ini. Apakah ada antisipasi lain untuk memang mengantisipasi penyebaran Omikron khususnya di wilayah sekitar wilayah Krukut ini? Ya, selain mikro lockdown, kita penting juga untuk menelusuri dari mana sebenarnya sumber penularan itu terjadi ya, penularan pertama. Karena kalau kita bisa sudah menemukan sumber penularan pertama, kita bisa melakukan penelusuran lebih luas lagi gitu. Sekarang ini yang terjadi adalah kita menemukan 101 ini yang tertular oleh pasien yang pertama tadi ya, seorang ibu. Nah, seorang ibu ini di mana kontak eratnya bisa jadi kontak erat ada di dalam bus itu atau di luar kayak gitu. Nah, sejauh ini di Satgas Penanganan COVID sudah meminta seluruh satgas di daerah untuk mengambil langkah yang konservatif ya dalam melakukan penelusuran kontak atau menelusuri kontak erat, dan melakukan testing secara maksimal. Kemudian juga tetap juga di sisi lain, karena memang sebagian besar penularan Omikron ini dari pelaku perjalanan, proses karantina yang sangat ketat bagi pelaku perjalanan juga masih dilakukan hingga saat ini. Baik, tracing juga sudah dilakukan oleh Satgas di wilayah lainnya ya Pak ya, untuk mengantisipasi Omikron ini. Iya, betul. Jadi memang karena 75% itu Omikron ada di Jakarta, sisanya ada misalnya di Jawa Timur, tentu dengan klaster yang lebih kecil. Wakil Gubernur Jawa Timur sudah menyampaikan bahwa mereka sudah penelusuran kontak kepada ratusan orang untuk memastikan tidak terjadi penularan, sehingga kita bisa menyelesaikan. Seperti yang kasus di Wisma Atlet itu kan ada 400 lebih ya yang positif Omikron, di mana sebagian besar diantaranya lebih dari 360 itu sudah sembuh. Tadi juga dilaporkan, saya catat ada tinggal 47 pasien. Karena memang berdasarkan statistik kami,
rata-rata nggak ada satupun dari pasien itu yang mengalami gejala berat. Sebagian adalah tanpa gejala, sebagian besar bergejala ringan, dan hanya sebagian kecil ya bisa dihitung dengan jari yang memiliki gejala sedang karena umumnya mereka memiliki komorbid atau penyakit bawaannya. Baik ya, kalau untuk dari data Pak Heri, apakah ini peningkatan kasus ini adalah peningkatan kasus Omikron saja atau secara keseluruhan COVID-19 khususnya? Iya, bervariasi ya, jadi tidak semuanya Omikron karena berdasarkan genome sequencing itu yang dilakukan, misalnya di Jawa Timur itu 40% itu masih Delta, sisanya itu lebih besar dari 40% itu udah ada Omikron, ada juga varian-varian lain yang sedang diteliti lebih lanjut. Karena kita tahu Mbak Lovi, sejak pandemi ini, virus ini sudah bermutasi sedemikian rupa, jumlahnya ratusan gitu ya, dan itu hanya bisa ditemukan dengan genome sequencing. Untuk memastikan jika ada varian baru harus segera dilaporkan untuk menyatakan bahwa itu adalah varian yang perlu diwaspadai atau tidak, karena kita juga harus tahu sebenarnya prinsip hidup dari virus ini kan mereka ingin menjadi dominan ya dalam rangka mempertahankan diri, sehingga mereka berusaha bertahan di inang-inang mereka kayak gitu. Nah, di Omikron ini ketika di Mokus ya, di tenggorokan itu memiliki daya tular yang jauh lebih besar daripada Delta. Tetapi ada juga epidemiolog lain yang mengatakan ketika sampai di paru replikasinya jauh lebih lambat dari Delta. Tentu ini info yang bagus, dan kemudian juga menunjukkan kenapa kemudian ketika tertular varian ini gejalanya ringan. Dan kita juga pelajari beberapa negara itu mengalami puncak kasus ketika terjadi ledakan Omikron ini terjadi antara 36 hingga 68 hari. Jadi kita bisa belajar dari negara-negara di Eropa, kira-kira setelah 30 hari ini kita berada di mana nih level penularan. Gitu. Baik, oke. Pak Heri, tadi Anda menyebutkan bahwa kasus Omikron bisa cepat sembuh begitu dengan gejala yang ringan, tapi pemerintah memprediksi ada puncak begitu, puncak dari COVID-19 di pertengahan Februari. Apakah ini sesuatu yang dikhawatirkan dan bagaimana antisipasinya? Ya, tentu saja kita khawatir karena bagaimanapun jika kasusnya meledak, kebutuhan rumah sakit pasti akan meningkat. Ini kita ngomong penanganan di muara ya, di hilir, bukan di hulunya. Jadi ini yang benar-benar kita jaga agar itu tidak terjadi, dan kalaupun kemudian itu terjadi, rasanya Kementerian Kesehatan juga sudah bersiap-siap dengan mewajibkan rumah sakit untuk mengkonversi 30 hingga 40 bednya untuk perawatan COVID. Jadi kita benar-benar melakukan antisipasi. Tetapi kita juga perhatikan juga nih ya, beberapa hari lalu ada 1.000 kasus penularan, tetapi 2 hari berikutnya penularannya di level 800. Kita berharap ini kita bisa terjaga di level rendah. Penting kita menjaga di level rendah itu agar penanganan nanti kebutuhan rumah sakit itu yang varian Omikron ini diperkirakan 1/4 dari kebutuhan varian Delta, sehingga kita tidak harus berhadapan dengan situasi seperti bulan Juli ketika varian Delta meledak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Heri Trianto. Kita harapkan pemerintah dapat mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.